Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bertemakan Fikroh Najiyah dan Manhaj Tadayun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Safitri Duruhayati, NIM 2020-310083. Yang kedua, Siti Alfiah, NIM 2020-310085. Yang ketiga, Arumsari Setiawati, NIM 2020-310086. Yang keempat, Yuni Siti Khotijah, NIM 2020-310087. Langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian Fikroh Najiyah. Secara bahasa, al-fikroh dari kata firqatun atau golongan atau sekelompok orang. Sedangkan an-najiyah adalah dari kata najah yang berarti selamat. Jadi Fikroh Najiyah adalah golongan atau kelompok yang selamat. Secara terminologi, al-firqah an-najiyah bermakna golongan atau kelompok yang selamat dari api neraka. Selanjutnya, manhaj atau jalan golongan selamat. Yang pertama, golongan selamat ialah golongan yang setia mengikuti manhaj Rasulullah dalam hidupnya, serta manhaj para sahabat sesudahnya. Yang kedua, golongan yang selamat akan kembali atau merujuk kepada kaumullah dan Rasulnya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Yang ketiga, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas kalamullah dan Rasulnya. Yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Yang kelima, golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, baik dalam ibadah, perilaku, dan dalam segenap hidupnya. Yang keenam, golongan yang selamat tidak berpegang kecuali pada kalamullah dan kalam Rasulnya yang maksum, yang berbicara dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Yang ketujuh, golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Yang kedelapan, golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Yang kesembilan, golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kesepuluh, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Yang ke-11, golongan yang selamat mengingkari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Alfiah, NIM 2020-310085. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan sejarah penamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bahasa, kata Ahlussunnah wal Jamaah tersusun dari 3 kata, yaitu ahl, as-sunnah, dan al-jamaah. Kata ahl dalam pengertian bahasa adalah keluarga, golongan, atau komunitas. Dan as-sunnah dalam pengertian bahasa adalah jalan yang ditapaki atau at-tariqal maslu'ah. Sementara kata al-jamaah dalam tinjauan bahasa adalah perkumpulan sesuatu yang terdiri dari 3 anggota atau lebih. Dan definisi Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian terminologis adalah para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang berpegang teguh dalam mengikuti ajaran-ajaran mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Arumsari Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumsari Setiawati, NIM 2020-3186. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemecahan umat. Dalam kitab Imam Baghdadi dijelaskan tentang pemecahan umat menjadi 73 golongan. Pemecahan umat ini dimulai dari perbedaan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa orang berasumsi bahwa Nabi Muhammad tidak wafat,
hanya Nabi Muhammad sedang diangkat oleh Allah, seperti kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam dalil Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun sesungguhnya akan mati. Kamu yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad SAW. Perbedaan selanjutnya yaitu tentang penguburan Nabi Muhammad SAW. Warga Makkah menginginkan agar Nabi Muhammad dimakamkan di Makkah karena merupakan tempat lahir, tempat diutusnya menjadi seorang nabi dan rasul, dan juga Makkah sebagai kiblatnya umat Islam. Tetapi penduduk Madinah menginginkan agar Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah karena Madinah merupakan tempat hijrah Nabi Muhammad dan juga merupakan dar al-ansor, artinya tempat kejayaan. Perbedaan ini terus berlanjut dalam penentuan tabuk pemimpinan, perbedaan Qadariyah, perbedaan Khawarij, dan perbedaan Rawafid, hingga seterusnya. Hingga terbagilah menjadi 70 golongan, yaitu 20 fikroh dari golongan Rawafid, 20 fikroh dari golongan Khawarij, 20 fikroh dari golongan Qadariyah, 5 fikroh dari golongan Murji'ah, 3 fikroh dari golongan Najariyah, dan ditambah Bakariyah, Daroriyah, Jahmiyah, dan Karomiyah. Sedangkan fikroh yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya, yaitu Zuni Siti Khotijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuni Siti Khotijah, NIM 2020-310087. Materi selanjutnya yaitu penggolongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti jejak sahabat dan tabi'in dalam menerima ayat mutasyabihat dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman serta mengakui hadis tanpa harus menyelami khaut lebih dalam. Menurut Imam Baghdadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama, golongan yang menguasai tauhid dan kenabian atau mutakalimin. Kedua, golongan ahli fikih dan ahli rai, logika, dan ahli hadis. Ketiga, golongan yang menguasai hadis Nabi. Keempat, golongan yang menguasai tentang ilmu adab, nahwu, tasrif. Kelima, golongan yang menguasai ilmu wujuhi qiraati, Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan takwilnya yang sejalan atau sesuai. Yang keenam, golongan ahli zuhud dan sufi. Yang ketujuh, golongan mujahidin yang melindungi umat Islam dan berjuang demi tegaknya agama Islam. Yang kedelapan, daerah-daerah yang mana syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih tampak daripada ahli dalal wa ahwa, atau golongan menyimpang dan mendahulukan nafsunya. Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ada 4. Yang pertama, tawasud atau sikap pertengahan. Yang kedua, tawazun atau sikap seimbang. Yang ketiga, iktidal, tegak lurus atau bersikap adil. Yang keempat, tasamuf. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.